Bayangkan sebuah dunia di mana kamu bisa membeli makanan atau membayar pajak dengan coklat. Itu bukan hayalan, itu kenyataan di peradaban Maya dan Aztek ribuan tahun lalu. Tapi coklat yang mereka kenal jauh berbeda dari coklat manis yang meleleh di mulutmu hari ini. Pohon kakao, Theobroma cacao, berasal dari hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan. Bukti arkeologis menunjukkan masyarakat di wilayah ini, termasuk peradaban Olmec, sudah mengonsumsi kakao sejak sekitar 3.000–4.000 tahun lalu. Bagi suku Maya, kakao adalah tanaman suci, dipercaya sebagai hadiah dari para dewa. Mereka mengolah biji kakao menjadi minuman kental dan pahit, dicampur air, jagung, cabai, dan rempah lain, lalu dituang bolak-balik antar wadah untuk menciptakan busa tebal di permukaannya, busa yang dianggap bagian paling berharga dari minuman itu. Nama ilmiah Theobroma sendiri yang diberikan ilmuwan Swedia Carl Linnaeus secara harfiah berarti makanan para dewa dalam bahasa Yunani. Bagi peradaban Aztek yang berkuasa belakangan, biji kakao bukan hanya minuman mewah, tapi juga berfungsi sebagai mata uang. Catatan sejarah dari masa penaklukan Spanyol menyebutkan daftar harga barang dalam satuan biji kakao, misalnya sejumlah biji kakao untuk membeli seekor kalkun atau alat tertentu. Karena nilainya, biji kakao juga jadi target pemalsuan. Ada catatan tentang orang-orang yang membuat biji kakao palsu dari tanah liat atau bahan lain untuk menipu dalam transaksi, semacam pemalsuan uang versi kuno. Minuman coklat yang disebut Xocolatl dalam bahasa Nahuatl suku Aztek kira-kira berarti air pahit, dinikmati terutama oleh kalangan bangsawan, prajurit, dan pedagang kaya. Kaisar Aztek, Moctezuma II, menurut catatan penjelajah Spanyol, dikabarkan meminum coklat dalam jumlah besar setiap hari dari cangkir emas. Ketika penjelajah Spanyol menaklukkan Kekaisaran Aztek pada awal abad ke-16, mereka membawa pulang biji kakao ke Spanyol. Awalnya, rasa pahit dan pedas minuman ini kurang diterima oleh lidah Eropa. Titik baliknya adalah ketika orang Spanyol mulai menambahkan gula tebu yang sedang mereka produksi secara masif di perkebunan koloni untuk melunakkan rasa pahit kakao. Mereka juga menghilangkan cabai dan menambahkan kayu manis atau vanila. Coklat manis ini menjadi minuman mewah kalangan istana dan bangsawan Eropa selama lebih dari 1 abad, dijaga ketat sebagai rahasia dagang Spanyol sebelum akhirnya menyebar ke Prancis, Italia, dan Inggris melalui perkawinan kerajaan dan perdagangan. Perubahan besar berikutnya terjadi di era revolusi industri. Pada 1828, seorang ahli kimia Belanda bernama Coenraad van Houten menemukan cara memisahkan lemak kakao, cocoa butter, dari padatan kakao, menciptakan bubuk kakao yang lebih mudah larut, proses yang kemudian dikenal sebagai Dutch processing. Penemuan ini membuka jalan bagi pembuat coklat Inggris, Joseph F. Erie, untuk menciptakan batangan coklat pada pertama yang bisa dimakan langsung pada 1847 dengan mencampur kembali lemak kakao, bubuk kakao, dan gula. Beberapa dekade kemudian, produsen Swiss seperti Daniel Peter dan Henry Nestle mengembangkan coklat susu, sementara Rodolphe Lindt menyempurnakan teksturnya lewat proses bernama chongqing yang membuat coklat terasa lebih halus di lidah. Produksi massal dan harga yang makin terjangkau membuat coklat yang dulu eksklusif untuk bangsawan berubah menjadi camilan yang bisa dibeli hampir semua orang di seluruh dunia. Dari minuman suci para dewa dan alat tukar kekaisaran, sampai jadi camilan termudah ditemukan di rak minimarket manapun, perjalanan coklat adalah kisah tentang bagaimana sesuatu yang dulu eksklusif bisa didemokratisasi lewat teknologi dan gula. Lain kali kamu makan sebatang coklat, ingat, kamu sedang mengunyah sesuatu yang dulu pernah dianggap layak dijadikan uang.